Siapa sangka seorang TKW seperti aku bisa dinikahi majikanku sendiri seorang pria Afrika. Yang selama ini hanya aku layani dengan sepenuh hati. Bukan cuma itu, mahar pernikahanku 50 miliar rupiah. Tapi malam pertama aku justru dibuat terdiam tak terpercaya. Bagaimana kisahnya kita simak ceritanya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Namaku Anissa, seorang perempuan asal Cianjur yang memutuskan menjadi TKW demi masa depan keluarga. Tak pernah terbayangkan bahwa aku akan bekerja di sebuah villa megah di pinggiran Lagos, Nigeria, tempat yang terasa seperti dunia lain. Villa itu milik Chief Babatunde, pria keturunan bangsawan Afrika yang sangat kaya, berpengaruh, dan misterius. Dari awal aku sudah tahu, pekerjaan ini bukan pekerjaan biasa. Majikanku punya aturan sendiri. Cara bicara yang selalu tenang, namun membuat orang lain tunduk. Banyak pekerja yang hanya bertahan beberapa minggu. Tapi entah mengapa aku sanggup bertahan 2 tahun. Setiap sudut villa menyimpan aura ganjil. Terlalu sepi di malam hari. Terlalu harum oleh dupa meski tak ada yang membakar. Tapi aku menahan semua rasa aneh itu demi upah yang cukup untuk menyekolahkan adik-adikku. Aku pikir semuanya akan tetap seperti itu. Hanya bekerja, digaji, lalu pulang. Ternyata aku salah besar. Malam itu aku sedang mengepel lantai ruang kerja utama. Ruangan yang dipenuhi buku tua, lukisan etnik, dan topeng-topeng Afrika yang menggantung di dinding. Cahaya lampu kuning temaram membuat bayangan benda-benda itu tampak hidup. Lalu suara dalam yang khas memanggilku. Anissa, katanya. Nada suaranya kali ini berbeda, tidak seperti biasanya yang datar dan formal. Ada tekanan di sana, seperti ada sesuatu yang penting. Aku menoleh dan seketika tubuhku menegang. Tatapannya dingin, dalam, dan tajam. Jantungku berdetak lebih cepat. Ia berdiri dengan jubah panjangnya, mendekat beberapa langkah, lalu mengucapkan kalimat yang membuat darahku nyaris berhenti mengalir. Aku ingin menikahimu, dan aku akan memberimu 50 miliar rupiah sebagai mahar. Kata-kata itu melayang di udara, tak masuk akal, seperti lelucon dari alam lain. Tapi ia tak tersenyum, ia serius, dan justru itulah yang paling menakutkan. Tubuhku kaku seperti patung, 50 miliar. Angka itu terus terngiang dalam kepalaku, mengalahkan segala logika yang mencoba melawan. 50 miliar. Jumlah yang cukup untuk membeli rumah, membuka bisnis, mengubah nasib seluruh keluargaku. Tapi mengapa aku? Mengapa tiba-tiba? Di balik tawaran yang terdengar seperti mimpi, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku bergidik. Sesuatu yang tidak kukenal dari seorang pria, yang selama 2 tahun hampir tak pernah tersenyum kepadaku. Aku mencoba mencari alasan untuk menolak, tapi lidahku keluh. Saat aku mengangkat wajah, ia masih menatapku, dan entah kenapa aku malah mengangguk pelan. Bukan karena aku ingin, tapi karena seluruh tubuhku seperti dikendalikan rasa takut dan kebingungan. Saat itu aku merasa seperti daun yang hanyut terbawa arus. Aku belum tahu bahwa arus itu bukan sekadar sungai, tapi pusaran hitam yang dalam dan berbahaya. Pernikahan kami berlangsung hanya 2 hari setelah malam itu. Tidak ada tidak ada pesta, tidak ada kado keluarga, tidak ada polka musik. Semuanya berlangsung dingin dan sunyi. Seolah ini hanya formalitas yang harus dilewati. Aku mengenakan gaun putih yang bahkan belum sempat aku lihat di cermin sebelum dipakai. Di sisiku, Babatunde berdiri dengan wajah tanpa ekspresi. Seorang pengacara berdiri di belakangnya membacakan kontrak yang tak sepenuhnya aku mengerti. Seorang imam datang sebentar, membacakan akad dalam bahasa yang samar bagiku. Aku mengucapkan ya seperti robot. Usai prosesi, tak ada pelukan, tak ada ciuman. Hanya tatapan sunyi dari semua orang. Rasanya seperti aku sedang menandatangani nasibku sendiri, bukan mengikat janji suci. Malam itu, aku tidur sendirian di kamar pengantin yang terlalu besar, menatap langit-langit emas yang terasa menindih dadaku. Perutku mual, bukan karena gugup, tapi karena firasat buruk yang semakin jelas terasa di udara. Malam pertama akhirnya tiba.
Aku duduk di tepi ranjang besar berkelambu emas, memandangi bayangan diriku di cermin antik yang tak terpasang di depan tempat tidur. Wajahku pucat, mataku sembab. Jantungku berdebar kencang sejak sore, dan tangan ini tak henti gemetar. Suara langkah kaki mendekat membuatku ingin melompat dan kabur, tapi kakiku seperti menancap ke lantai. Aku tahu malam ini bukan malam impian seperti di film-film. Ini bukan tentang cinta, bukan tentang romansa. Ini tentang kesepakatan, transaksi, diam-diam yang aku terima demi angka absurd yang terlalu menggiurkan. Pintu kamar terbuka pelan. Babatunde masuk, berjalan pelan menuju tempat tidur tanpa sepatah kata. Ia menatapku, dan dari sorot matanya aku tahu ada sesuatu yang tak biasa akan terjadi malam ini. Tapi aku tak menyangka hal gila yang akan ia minta akan mengubah segalanya. Ia masuk perlahan ke kamar, mengenakan jubah panjang berwarna hitam dengan sulaman emas di bagian lengan. Pakaian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Langkahnya tenang, tapi setiap gerakannya memancarkan kekuasaan yang menekan udara. Ia berhenti di hadapanku, lalu duduk di ujung ranjang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sunyi menggantung di antara kami. Aku menunduk, menghindari tatapannya yang dingin dan penuh tekanan. Beberapa detik berlalu begitu lambat, seakan dunia menahan napas. Lalu akhirnya ia berbicara dengan suara rendah, namun jelas menusuk. Anissa, aku punya satu permintaan. Malam ini, kau harus menuruti apapun yang aku minta. Apapun. Kalimat itu mengendap dalam tubuhku seperti racun. Aku menatapnya sejenak, mencoba membaca maksud tersembunyi di balik wajahnya yang tenang itu. Tapi tidak ada penjelasan. Tidak ada peringatan. Hanya janji samar tentang sesuatu yang akan mengguncang malam ini. Dan aku tahu, aku tidak punya pilihan untuk menolak. Aku mengangguk perlahan walau seluruh tubuhku bergetar hebat. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya bisa terdengar. Ia lalu membuka sebuah kotak kayu kecil yang tersimpan di laci bawah lemari. Kotak itu tampak tua, diukir dengan pola-pola asing seperti simbol kuno yang tak kupahami. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sesuatu yang langsung membuat mataku membelalak. Sebuah topeng kulit coklat kehitaman dengan ukiran wajah aneh dan gigi mencuat, menyerupai topeng kepala suku atau milik seorang dukun dari hutan purba. Matanya kosong, tapi seperti menatap langsung ke dalam jiwaku. Ada bulu-bulu di tepinya, dan tali pengikat dari benang emas yang kusut. Topeng itu seolah hidup, mengisap cahaya, memancarkan aura dingin yang membekukan leherku. Apa ini? Tanyaku tanpa suara, tapi bibirku tak sanggup bergerak. Babatunde menatap topeng itu sejenak, lalu mengalihkan pandangan ke mataku dengan tajam. Aku tahu, ini bukan sekadar permainan kostum. Pakai ini, katanya pelan, seperti sedang membisikkan rahasia yang seharusnya tidak pernah terdengar oleh manusia. Suaranya serak, tapi mengandung tekanan kuat yang membuatku gemetar. Tanganku terulur pelan, enggan namun tak kuasa menolak. Topeng itu terasa berat, dingin, dan seperti menyimpan sesuatu yang bukan milik dunia ini. Aku sempat berpikir untuk menolak, lari, atau bahkan menjerit. Tapi pikiranku langsung tertumbuk pada angka yang sejak awal membungkam mulutku. 50 miliar. Uang sebesar itu bisa mengubah hidup keluargaku selamanya. Dengan napas terengah dan lutut yang nyaris lemas, aku memegang topeng itu, lalu memakainya ke wajahku. Saat talinya melingkar di belakang kepala, dunia di sekitarku berubah. Penglihatanku menggelap sebagian, tapi aroma menyengat dari dupa dan kayu tua menguar ke hidungku. Suara lilin-lilin yang berkedip seperti menjadi bisikan. Aku tahu saat itu, aku bukan lagi Anissa yang sama. Aku telah melangkah ke dalam dunia yang tak bisa kutinggalkan begitu saja. Babatunde menggenggam tanganku dengan lembut tapi tegas, seolah aku adalah miliknya sepenuhnya. Ia menuntunku keluar dari kamar, menuju lorong yang selama ini selalu terkunci rapat. Lorong belakang, yang katanya hanya dipakai untuk urusan keluarga. Langkah kami menggema di lantai batu, membentuk irama yang menyeramkan di tengah keheningan malam. Cahaya lampu temaram dan bayangan benda-benda tua di sepanjang dinding membuat semuanya seperti adegan dari dunia lain. Aku mencoba menoleh ke belakang,
Tapi ia menarikku maju. Aku merasa seperti sedang dibawa masuk ke dalam liang waktu, semakin dalam, semakin jauh dari dunia nyata. Hatiku memukul keras dari dalam dada, namun suara detaknya tertelan oleh udara berat yang mengelilingi kami. Aku tidak tahu kami akan pergi kemana. Tidak ada penjelasan, hanya langkah demi langkah yang terus membawaku ke ujung gelap yang tak bisa kulihat. Tapi satu hal yang pasti, suasana ini bukan lagi milik kehidupan normal. Kami akhirnya tiba di sebuah ruangan bundar yang tersembunyi di ujung lorong. Pintu kayunya terbuka sendiri begitu kami mendekat, entah karena angin atau sesuatu yang lain. Di dalam, puluhan lilin menyala, membentuk lingkaran sempurna. Di tengah lantai batu terdapat simbol besar yang digambar dengan cairan merah pekat. Mungkin darah atau cat, aku tak tahu. Simbol itu berpola rumit, berpilin seperti akar-akar pohon yang tumbuh dari neraka. Di sekeliling ruangan berdiri patung-patung tinggi berbalut kain merah, wajahnya tertutup. Mereka diam, tapi seolah menatapku. Di tengah lingkaran lilin itu, berdiri sebuah tempat tidur rotan besar yang dihiasi dedaunan kering, bulu burung, dan benda-benda aneh lain yang tak kukenal. Bau dupa membumbung lebih pekat di ruangan ini. Kepalaku berputar. Ini bukan malam pengantin biasa. Ini bukan ruang cinta. Ini seperti altar kuno untuk sesuatu yang lebih tua dan gelap daripada manusia. Dan aku tahu, aku tak hanya jadi istri Babatunde, tapi persembahan. Ia menunjuk ke bagian tengah ruangan, tepat di atas simbol merah yang digambar di lantai. Duduk, katanya singkat. Suaranya tegas, namun datar seperti tidak ada emosi. Aku patuh, duduk perlahan di atas tikar rotan tipis yang telah disediakan, mencoba menenangkan diri meski napasku mulai tak beraturan. Begitu aku duduk, ia berdiri di depanku, mengangkat kedua tangannya, lalu mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa asing yang tak kukenal. Nada ucapannya aneh, dalam, lambat, dan seolah datang dari dasar tanah. Aku merinding. Kata-katanya seperti mantra kuno yang telah dipakai ribuan tahun. Udara di sekitarku mendadak berat, seperti dipenuhi uap yang tak terlihat. Nafasku semakin pendek, dan dada terasa sesak. Suara lilin yang berkedip terdengar seperti bisikan. Suasana ini terlalu nyata untuk disebut permainan. Aku mulai curiga, ini bukan sekadar tradisi, bukan hanya ritual adat biasa. Mungkinkah ada sesuatu yang lebih gelap, lebih tua, dan lebih menyeramkan sedang bangkit malam ini? Tiba-tiba, terdengar bunyi keras dari balik pintu. Krek, seperti palang baja digeser dari luar. Aku menoleh dengan panik. Pintu utama yang tadi terbuka kini tertutup rapat. Aku melompat dari dudukku, tapi langkahku terhenti karena Babatunde menoleh dan berkata pelan, "Tenang, ini hanya agar kita tidak diganggu." Tapi ekspresinya sudah berubah. Sorot matanya, kosong dan aneh, seperti ada makhluk lain yang bersembunyi di dalam dirinya. Aku menatapnya dengan ketakutan yang tak bisa kusembunyikan. Malam ini, lanjutnya sambil menatap ke atas, roh leluhurku akan hadir. Mereka harus menyaksikan semua yang akan kita lakukan. Kata-kata itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku menelan ludah, tidak tahu harus berkata apa. Jantungku berdegup terlalu kencang, menekan dadaku dari dalam. Rasanya seperti aku tak lagi berada di dunia manusia. Apa maksudnya? Roh? Leluhur? Siapa yang sebenarnya ada di ruangan ini selain kami berdua? Dan apa yang akan mereka saksikan? Aku mencoba berdiri untuk mencari jalan keluar, tapi lututku terasa seperti tak memiliki tulang. Lemah, gemetar, tak mampu menyangga tubuh. Sebelum aku bisa bergerak lebih jauh, Babatunde mulai membuka jubah panjangnya. Tapi yang terjadi bukan seperti yang kutakutkan. Ia tidak berniat menyentuhku. Ia berdiri diam, memperlihatkan tubuhnya yang tertutup tato-tato aneh dari leher hingga pergelangan kaki. Simbol-simbol itu bukan sekadar gambar. Mereka berdenyut, seperti hidup, seperti mengikuti irama napas atau detak jantung. Aku menatapnya tak berkedip, antara takut dan tak percaya. Simbol-simbol itu memancarkan cahaya samar, biru kehijauan, seperti kulitnya ditempeli kilatan listrik. Ini bukan tato biasa, gumamku dalam hati. Aku mulai menyadari, Babatunde bukan sekadar manusia.
Atau setidaknya ia bukan lagi manusia seperti dulu. Ada sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, dan lebih mengerikan yang kini menguasai dirinya. Dan aku mungkin sudah terlalu dalam untuk bisa lari dari semua ini. Dengan suara berat yang menggema seperti dari dua mulut sekaligus, ia berkata, "Ini bukan hanya pernikahan manusia, ini pernikahan roh." Ia melangkah pelan ke arahku sambil mengangkat secawan cairan hitam kental yang menetes dari sisi mangkuk. "Kau bukan hanya istriku di dunia ini, Anissa. Kau akan menjadi istriku di dunia mereka juga." Aku membeku. Dunia mereka, pikirku. Apa maksudnya? Alam roh, alam kematian. Aku ingin berteriak, ingin memanggil nama Tuhan, tapi suara itu tertelan ketakutan. Tenggorokanku tercekat. Ia mendekatkan cawan itu ke wajahku, dan aroma logam dan rempah menyengat hidungku. "Minum," katanya. "Kalau kau menolak, semua yang sudah kau terima akan berubah menjadi kutukan. Uang, keluarga, bahkan hidupmu sendiri." Ancaman itu lebih dingin dari udara di ruangan ini. Aku tahu, ini bukan pilihan. Ini ultimatum. Sekali lagi aku menatap cawan itu, dan dalam hati, aku menyesal telah datang sejauh ini demi uang. Tanganku gemetar saat menerima cawan itu. Cairannya hitam pekat, berkilau seperti oli dan mengeluarkan aroma yang membuat perutku mual. Tapi aku tahu aku tidak punya pilihan. Dengan sekali hentakan napas, aku menenggaknya. Rasanya menjijikan. Seperti darah basi bercampur logam panas yang mengalir turun ke kerongkonganku. Seketika tubuhku panas, lalu dingin, lalu seperti melayang. Pandanganku kabur dan warna-warna aneh mulai menari di ujung penglihatan. Saat aku membuka mata, ruangan itu berubah. Cahaya lilin tampak bergetar tak wajar. Bayangan hitam muncul di tiap sudut, membentuk wajah-wajah tua dengan mata kosong dan bibir yang terus bergerak. Mereka tidak bersuara, tapi aku bisa mendengar mereka berbicara di dalam kepalaku. Mereka mengangguk, menggumamkan sesuatu yang tidak ku mengerti. Tubuhku mulai menangis tanpa sadar. Air mata mengalir deras. Aku tahu, aku telah menyeberang ke sisi lain yang tak pernah bisa kembali. Dan malam ini, aku telah menjadi milik sesuatu yang bukan manusia. Tangannya yang dingin menggenggam jemariku begitu erat. Seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengalir dari tubuhnya ke tubuhku. Ia menunduk, bibirnya mendekat ke telingaku, lalu mulai membisikkan mantra dengan bahasa yang benar-benar asing. Suaranya dalam, berat, seperti berasal dari mulut orang lain, atau mungkin bukan dari manusia. Kata-katanya terasa bergetar di dasar tengkorakku, membuat tengkuku panas dan tubuhku kaku. Perlahan, kulitku memanas seperti terbakar dari dalam. Lalu mendadak dingin seperti disiram es, sebelum akhirnya terasa ringan, melayang. Aku tidak lagi sepenuhnya sadar apakah aku masih duduk, berdiri, atau bahkan hidup. Lalu ia berkata pelan, nyaris seperti membelai. "Sekarang kau sudah terikat selamanya." Ia mendekatkan wajahnya, dan bisikan terakhirnya membuat darahku membeku. "Selamat datang di keluarga kami." Bukan keluargaku, tapi keluarga kami. Seolah ia bukan satu, tapi bagian dari sesuatu yang lebih besar, lebih purba, dan lebih mengerikan. Aku tak bisa berkata apa-apa. Aku tahu, semuanya sudah terlambat. Aku terbangun dengan tubuh gemetar. Masih di ranjang rotan itu, ditemani bau dupa yang kini sudah mengering, dan asap yang tinggal menyisakan jelaga di langit-langit ruangan. Lilin-lilin yang semalam menyala kini mati, meninggalkan sisa lelehannya di lantai batu. Keringat membasahi seluruh tubuhku, membuat baju putih yang kupakai melekat erat di kulit. Ruangan itu kini hening, tapi rasa takut masih menusuk hingga ke tulang. Aku melihat ke sekeliling, mencoba memastikan semuanya nyata, bukan mimpi buruk. Tapi yang paling mengejutkan adalah benda kecil di leherku. Sebuah liontin batu merah tua, menggantung di rantai perak yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Liontin itu hangat saat kusentuh, seolah masih menyimpan energi dari malam sebelumnya. Batu itu berkilau pelan, seperti bernafas. Aku menggenggamnya dengan hati-hati, dan saat itu juga aku tahu. Ada sesuatu dalam diriku yang telah berubah. Bukan hanya perasaan, tapi seperti ada bagian baru dalam tubuhku yang tidak berasal dari dunia ini.
Hari-hari setelahnya dipenuhi oleh mimpi-mimpi yang tak masuk akal. Saat malam datang dan aku memejamkan mata, para leluhur yang disebut Babatunde mulai hadir dalam tidurku. Mereka berdiri melingkari tempat tidurku, mengenakan jubah dan topeng seperti dalam ritual itu. Kadang mereka hanya menatap, kadang mereka bicara dalam bahasa yang perlahan mulai kupahami, seolah otakku sedang diajari sesuatu di luar kendaliku. Ada malam-malam saat mereka menyuruhku berdiri, berjalan, bahkan menyentuh benda-benda tertentu di villa. Dan yang lebih menyeramkan, aku menuruti mereka tanpa sadar. Ketika terbangun, tanganku sering kotor oleh tanah, atau ada bercak merah misterius di kaki dan lengan. Bahkan beberapa kali aku menemukan jejak tangan samar di kulitku, seperti bekas genggaman roh. Anehnya, Babatunde bersikap seolah semuanya baik-baik saja. Ia menjadi lebih perhatian, bahkan tersenyum. Tapi itu justru lebih menakutkan. Seolah baginya, proses ini memang harus terjadi. Dan aku hanyalah bagian dari siklus yang sudah lama dirancang. Aku mulai menyadari bahwa aku tak bisa pergi. Villa itu memang tak berdinding tinggi. Tapi seperti ada kekuatan yang membuat langkahku selalu kembali ke titik yang sama. Pernah suatu pagi aku mencoba kabur, berpura-pura ke pasar, tapi jalanan berubah. Gerbang tertutup, dan penjaga yang biasa ramah kini menatapku tanpa senyum, seolah tahu sesuatu yang tak boleh ku ketahui. Aku merasa terkurung di dalam dunia yang tampak normal dari luar, tapi di dalamnya seperti labirin tak terlihat. Orang-orang di villa, para pelayan, bahkan sopir sekalipun, bersikap sopan tapi menjaga jarak. Seolah mereka tahu apa yang terjadi padaku, tapi terikat janji untuk tak bicara. Uang sudah kutransfer ke keluarga di Cianjur. Rumah orang tuaku direnovasi, adikku masuk kuliah. Tapi aku sendiri merasa kosong. Seperti tubuhku adalah rumah bagi dua jiwa. Satu adalah Anissa yang dulu, dan satunya lagi makhluk asing yang tumbuh sejak malam pernikahan itu. Aku bukan lagi utuh, dan aku takut. Malam ini, setelah seminggu keheningan yang mencekam, Babatunde duduk di tepi ranjang dan menatapku dalam-dalam. Wajahnya tampak tenang, tapi matanya menyimpan bara yang tak bisa dijelaskan. Ia lalu berkata pelan, nyaris tanpa ekspresi, ritual kedua akan datang. Aku menelan ludah. Suasana kamar langsung berubah, udara jadi lebih padat. Kali ini bukan hanya roh leluhur yang akan hadir, lanjutnya, tapi kau akan membawa roh baru ke dunia ini. Kata-katanya menghentam kepalaku seperti palu. Apa maksudnya? Aku akan melahirkan roh atau mengandung sesuatu yang bukan manusia? Dadaku sesak, mulutku kering. Aku mencoba berkata sesuatu, tapi hanya keluar napas tercekat. Tatapannya tak bergeming. Persiapkan dirimu, katanya. Lalu ia pergi, meninggalkan aku sendiri di kamar yang terasa seperti penjara tak berdinding. Aku menatap liontin merah di leherku yang kini berdenyut pelan seperti jantung kedua. Aku tahu, aku sudah terlalu jauh masuk ke dalam dunia mereka. Dan tak ada jalan kembali.